Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل جلاله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian kita kembali kita hendarkan kehadiran Allah. Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan bertafaqquh fiddin. Malam ini malam terakhir dari kajian kita sebelum kita memasuki bulan yang suci, bulan yang agung, yang penuh keberkahan, bulan suci Ramadan. Jemaah yang berbahagia, kita sedang menghitung beberapa hari lagi akan memasuki bulan yang disifatkan oleh Rasul itu dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kata barakah itu sendiri kalau kita ganti bisa menjadi berkah, yang kita artikan dengan kolam. Kalau barakah itu kumpulan dari kebaikan. Al-khairu tilwal khairi. Satu kebaikan kalau dibarengi dengan kebaikan yang lain, kebaikan itu berkah. Kalau Allah sudah menetapkan keberkahan, artinya Allah sudah menetapkan kebaikan itu akan diikuti dengan kebaikan. Itu berkah. Mubarak, Syahrul Mubarak, bulan yang di dalamnya banyak keberkahan. Maka dia itu agung, bulan ini suci, bulan ini selalu kita nanti, selalu kita hadirkan dalam hati. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam saking gembiranya ketika akan memasuki bulan suci Ramadan, beliau sambil tersenyum bersabda kepada para sahabatnya, "Qad ja'akum syahrun." Telah datang kepada kalian satu bulan. Dia cuma satu bulan, maksus ayyam ma'dudat. Hitungan harinya patut untuk kita hitung 1, 2 dan akan berlalu. Tufattahu fihi abwabul jannah. Rasul tidak mengatakan tuftah. Kalau tuftah pintu surga itu dibuka, tapi Rasul mengatakan tufattah. Ada bentuk mubalaghah dari membuka. Bukan cuma sebatas dibuka. Pintu terbuka. Kadang-kala terbuka tapi terbukanya sedikit. Terbuka tapi muatnya cuma satu orang, tuftah. Tapi Rasul mengatakan bukan tuftah. Pintu syurga di bulan suci Ramadan itu tufattah. Artinya terbuka dengan sempurna, terbuka dengan maksimal sehingga siapapun bisa memasukinya. Tuftah. Tapi Rasul mengatakan tufattahu fihi abwabul jannah. Terbuka. Kalau kita tanyakan bagaimana terbukanya, terbukanya sempurna. Wa tughallaqu fihi abwabun niran. Dan tertutup kata baginda Rasul, bukan tughlaq tapi tughallaq. Bentuknya mubalaghah, berlebihan. Ditutupnya secara berlebihan. Tutup, betul tutup, tapi tutupnya maksimal. Tughallaqu fihi abwabun niran. Pintu neraka itu akan ditutup dengan tutupan yang maksimal, tutupan yang sempurna. Wa tusaffadu fihi syayatin. Dan syaitan-syaitan itu terberunggu. Wa nadal munadi, kata baginda Rasul, dan di saat itu akan ada penyuruh. Ketika datangnya bulan suci Ramadan akan ada penyuruh. Penyuruh itu memanggil dengan kerasnya mengatakan, "Ya baghil khairi aqbil." Ingat kata ini jemaah. Ya baghil khairi aqbil. Wahai yang ingin melakukan kebaikan, maka segerakan lakukan kebaikan. Jangan tunggu selepas bulan Ramadan.
Ya baghi syarri adbir wa aqsir. Yang ingin melakukan keburukan, kejahatan, aqsir, tinggalkan. Anda layaknya mundur, jangan maju. Kalau kita perhatikan, ini sebenarnya sebatas mukaddimat yang menunjukkan keberkahan bulan suci Ramadan. Ini beberapa isyarat yang terkandung di dalamnya bagaimana gampangnya kita beribadah di bulan suci Ramadan. Kalau Anda mengatakan di bulan suci Ramadan banyak hal yang bisa kita lakukan tapi tidak bisa kita lakukan di luar bulan suci Ramadan, itu memang nyata. Karena syaitan di saat itu terbelenggu, pintu syurga itu dibuka, artinya keberkahan dan rahmat Allah itu terbuka, pintu neraka itu tertutup, dan kemudian seruan-seruan kebaikan itu lebih banyak. Ya baghil khair aqbil. Yang menginginkan kebaikan maka bersegeralah melakukan kebaikan. Ini jamaah syahrun azim. Kita cuma berada dalam dua kondisi. Hari ini kita menunggu Ramadan. Ada sebagian di antara kita ini Ramadan yang ke-40, Ramadan yang ke-50, Ramadan yang ke-20. Ini cuma sebatas berlalu. Yang kita inginkan kali ini Ramadan yang betul-betul Ramadan. Ramadan itu berasal dari kata Ramdha. Ramdha kalau kita ke Arab, di saat musim yang sangat panas. Musim panas sekali. Dan ketika itu matahari terik sekali di tengah siang bolong, matahari terik sekali. Kalau Anda keluar akan terbakar kulit Anda dengan panasnya. Di tanah yang lapang, padang pasir yang lapang, yang kebanyakannya terdiri dari bebatuan, tanah yang berbatu. Ini dalam bahasa Arab dinamakan ramdha, padang pasir yang disengat oleh sengatan matahari di siang hari itu ramdha. Ramadan berasal dari kata ramdha. Para ulama mengatakan pertama kali disyariatkan berpuasa di bulan suci Ramadan itu disyariatkan ketika musim panas. Tapi bukan pemaknaan itu yang harus kita hadirkan. Tarmudud dunub sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kalau Ramadan itu tidak berhasil mentarmud, apa artinya tarmud? Membakar. Panas yang membakar. Kalau Ramadan tidak berhasil membakar dosa kita, artinya tidak ada Ramadan. Kita melalui, cuma sebatas melalui bulan yang namanya Ramadan. Hakikat Ramadan kata Rasul itu tarmudud dunub. Dia membakar dosa, artinya dosa Anda itu lebur, dosa Anda itu hilang. Kita cuma pilihan. Kita menggapai hakikat Ramadan dan kita akan perhatikan nantinya apa target dari Ramadan. Atau pilihan yang kedua, hadis dalam Muwatta Imam Malik rahimahullah, suatu ketika baginda Rasul menaiki mimbarnya. Mimbar baginda Rasul kalau kita perhatikan persis seperti anak kaki mimbar kita, 3 kaki. Naik kaki pertama Rasul mengatakan raghiba anfum ri'in. Kemudian naik kaki yang kedua Rasul mengatakan raghiba anfum ri'in. Naik kaki yang ketiga Rasul mengatakan raghiba anfum ri'in. Raghiba anf itu artinya hidup. Raghiba itu artinya tanah. Seseorang itu tanahnya akan diletakkan, hidungnya akan diletakkan di tanah, artinya kepala Anda di tanah. Anda celaka, musibah. Anda tidak diberkahi. Anda itu bodoh. Kalau kepala Anda di tanah itu bodoh. Anda itu fakir. Anda tidak berkah. Anda celaka. 3 kali diulangi. Celaka. Para sahabat bertanya, wa man dzalika ya Rasulullah? Siapa yang celaka? Satu yang disebutkan oleh Rasul, man dakhala alaihi syahrul Ramadan. Yang dia masuk bulan suci Ramadan summan salah. Insalah itu artinya sedikit demi sedikit bulannya berlalu. Ayyam ma'dudat, cuma beberapa hari yang tertentu dia akan berlalu. Summan salah wa lam yughfar lahu, dan dia tidak terampuni. Bagaimana tidak celaka? Perhatikan hadis Imam Bukhari. Setiap malam walillahi utaqa'u minan nar. Ada hamba di setiap malam Ramadan, Allah pilih hamba itu dibebaskan dari neraka. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk di antara yang terpilih. Ada hamba yang Allah pilih
setiap malamnya dibebaskan dari neraka. Yang menunjukkan satu riwayat yang saya perhatikan, ka'adadi sya'arati ghanami bani Kulayb. Berapa banyak dibebaskan? Seperti jumlah bulu kambing Bani Kulayb. Bani Kulayb satu kabilah di Arab dahulu. Kabilah ini secara turun-temurun dikenal dengan gembalaan kambingnya. Artinya mereka yang paling banyak memiliki kambing. Diampunkan, dibebaskan dari neraka seperti jumlah bulu kambing. Bukan satu. Mereka punya ribuan kambing. Dan Anda kali lipatkan berapa ribuan bulu yang ada pada satu kambing. Setiap malam diampunkan. Setiap malam dibebaskan. Jadi kalau kita tidak termasuk satu yang dibebaskan, artinya celaka. Segitu banyak yang dimaafkan, segitu banyak yang diampunkan, dibebaskan dari neraka, tapi Anda tidak termasuk. Saya tidak termasuk. Celaka. Rabi ba'an kumeh. Celaka dia, celaka dia, celaka kita masuk. Rasul mengatakan, Jibril yang mengatakan, celaka aku yang mengaminkan. Dalam satu riwayat, Rasul yang mengatakan Jibril yang mengaminkan. Siapapun yang mengaminkan. Kalau Jibril mengaminkan, pasti dikabulkan. Kalau Rasul mengaminkan, pasti dikabulkan. Celaka. Kalau Ramadan kali ini berlalu tanpa faedah, kita celaka. Kita tidak tertutup kemungkinan kalau Ramadan kali ini, kalau Ramadan terakhir kita. Allah muliakan umat ini. Kecuali umat yang bodoh yang tidak tahu kalau dia sedang dimuliakan. Rasul kita terbaik, kitab kita terbaik, kita umat terbaik, semuanya terbaik. Yang pertama masuk syurga. Syariat kita terbaik. Puasa, syariat dulu juga punya puasa, tapi syariat kita paling sempurna. Orang Yahudi, Nasrani patut cemburu. Dalam hadis Imam Bukhari, baginda Rasul mengatakan, Inna masalukum wa masalul ladina min qablikum. Tahu tidak kalian bagaimana perumpamaan kalian dengan orang sebelum kalian? Maksudnya Yahudi dan Nasrani. Kamasalu ajirin istajara al-ujara. Kamasalu rajulin, bagaikan seorang laki-laki yang dia mempekerjakan banyak para kerja. Banyak para kerja itu dipekerjakan oleh si laki-laki. Perhatikan di mana posisi kita umat Muhammad. Rasul mengatakan, wa kana lahu ummalan ya'malu min al-fajr ila dhuhr. Ada hamba-hamba yang bekerja dari subuh dari semenjak terbitnya fajar, mereka bekerja sampai masuk waktu zuhur. Dalam satu riwayat mereka diberikan upah kira, cuma beberapa rupiah saja. Wa yati ba'dahum ummalun ya'malu min al-dhuhr ila al-'asr. Datang setelah mereka satu kaum yang bekerja dari zuhur sampai asar, itu pun dibayar kira, beberapa rupiah saja. Wa ya'ti min ba'dihim qaumun yang bekerja dari asar sampai maghrib. Guru bisa itu diberikan 2 kali lipat yang diberikan kepada 2 orang pekerja sebelumnya. Pekerja yang sebelumnya mendatangi mengatakan, wahai tuan, kami bekerja dari subuh sampai zuhur, tapi Anda membayar kami sedikit. Datang yang kedua mengatakan, kami bekerja dari zuhur sampai asar, Anda membayar kami sedikit. Tapi bagaimana mereka bekerja dari asar sampai maghrib, Anda bayar mereka 2 kali lipat. Satu riwayat lain, syaratnya seperti ini. Kalian mau tidak bekerja kepadaku, menyempurnakan satu rumah. Rumah ini akan selesai kalian kerjakan dari pagi sampai terbenamnya matahari. Datang satu upah, para pencari upah, para kuli-kuli bangunan mengatakan kami sanggup, kemudian mereka bekerja setengah siang hari, mereka mengatakan kami tidak sanggup, mereka tidak dapat upah. Kemudian datang orang yang kedua mengatakan kami akan melanjutkan kerjanya dan upah akan Anda bayarkan kepada kami, tapi mereka bekerja dari zuhur sampai asar. Dan kemudian mereka mengatakan kami tidak sanggup. Kemudian datang orang yang ketiga, rumahnya hampir jadi, bangunannya hampir jadi, mereka mengatakan kami sempurnakan kerjanya. Sebelum terbenamnya matahari, rumahnya sudah jadi. Rasul memisalkan, itulah orang Muslim, itulah umat Muhammad. Kita kerjanya sedikit, upahnya besar. Umat lain tidak punya Ramadan, mereka punya puasa tapi tidak punya Ramadan. Kita dikali lipat. Nanti datang satu malam di penghujung Ramadan,
khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Satu amalan ditimbangkan lebih baik dari 1000 bulan Anda beramal. Ini cuma berlaku untuk umat Muhammad. Kalau umat Muhammad cerdas, dia akan memaksimalkan bagaimana dia memanfaatkan. Kita cuma punya dua pilihan, jemaah. Saya mau bicara langsung tentang target, bagaimana kita memenuhi target puasa kali ini. Ya, tidak perlu banyak teori. Ini teori kita bertakwa, tapi akhirnya kita tidak tahu apa-apa. Ini kita harus betul-betul. Kita cuma dua pilihan, termasuk orang yang didoakan oleh Jibril, diaminkan oleh Rasul celaka, ataupun kita termasuk orang yang memenuhi targetnya puasa la'allakum tattaqun. Target besar. Anda nanti kembali ke rumah, coba buka ayat puasa 183 Al-Baqarah. Perhatikan selanjutnya 184, 185. Ini dua ayat berbicara tentang hukum puasa. 186, 187, 188 itu target puasa. Kalau ini target 3 ayat ini tidak terpenuhi, Anda gagal. Ini artinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Syiyam beda dengan shaum. Kalau shaum Anda menggunakan huruf waw. Kalau syiyam Anda gunakan huruf ya. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan as-syiyam, tapi kadang-kadang Allah menyebutkan shaum. Kalau kita perhatikan, as-syiyam berbicara tentang kafarat. Orang yang menggauli istrinya ataupun orang yang memihak istrinya, mengatakan istrinya itu punggungnya bagaikan punggung ibunya, itu hukumannya 2 bulan berpuasa. Itu syiyam, bukan shaum. Tapi ketika Rasul mengatakan inna shauma fa innahu li, semua kebaikan dikali 10 kali lipat kecuali shaum. Shaum itu lebih dahsyat dibandingkan syiyam. Tapi kewajiban berpuasa itu syiyam. Syiyam Anda menahan diri dari makan, minum, dan hal yang membatalkan puasa. Kalau hukum fikihnya syiyam itu as-syiyam habsun nafsi an asya'in makhsusat fi waqtin makhsusin. Menahan diri dari perkara-perkara yang khusus, makan, minum, jima, menggauli istri, hal-hal yang membatalkan puasa fi waqtin makhsus, ada waktu terkhusus dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini jangan berbicara lain dulu, Pak. Kita bicara tentang fenomena menahan diri dari makan dan minum. Ini saya tanyakan langsung untuk Bapak Ibu. Kira-kira anggaran belanja kita di bulan Ramadan lebih besar ataupun di luar bulan Ramadan? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan lebih besar. Lebih kecil? Enggak, ini kita jujur. Jangan seharusnya yang kita lakukan hari ini lebih besar. Tergantung. Tapi kebanyakan yang saya tanyakan langsung, Anda lebih besar. Lebih 3 kali lipat, Ustaz. Kalau datang Ramadan, belanja apa? Makan minum. Puasa itu menahan diri dari makan minum. Kenapa bisa jadi lebih besar? Iya. Kenapa bisa jadi lebih besar? Apa definisi puasa sebenarnya? Menahan diri dari makan minum. Menahan itu artinya sabar. Ketika kita bicara tentang sabar, sabar itu artinya menahan. Tapi kenapa Anda ketika belanja 3 kali lipat anggaran belanja Anda di bulan Ramadan lebih besar untuk makan minum dibandingkan bulan lain, bulan Syawal? Jadi jangan nanti bicara tentang target. Ini targetnya pasti tidak akan tercapai. Tadi pagi saya keluar sedikit belanja kebutuhan yang memang keseharian kita butuhkan. Saya sedikit bertanya ke pedagang, kira-kira mau mendekati bulan Ramadan yang belanja lebih ramai ataupun bulan Syaban? Mendekati Ramadan, Ustaz. Bahkan Ramadan lebih ramai. Apa yang mereka belanjakan? Kebutuhan makan pokok. Makanan disiapkan untuk 1 bulan full. Belanjanya besar-besaran. Kita mau memasuki bulan puasa, bukan memasuki bulan kelaparan. Kita seolah-olah persiapan ini mau memasuki bulan kelaparan. Kita siapkan makanan. Perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga kita persiapkan makanan luar biasa. Kalau ini masih tingkah pola kita,
Jangan bicara lagi tentang target. Kita yang real. Puasa itu menahan diri dari makan dan minum. Maka para ulama memakruhkan Anda belanja makanan dalam kondisi lapar. Dalam kondisi berpuasa jangan belanja makanan. Pasti Anda akan kebayang ini semuanya kita habiskan. Yang terjadi apa? Israf, berlebih-lebihan, tabdzir, mubadzir. Definisi puasa saja belum jelas. Jadi kita belum bicara tentang target, nanti targetnya panjang sekali. Kalau ini belum jelas, jangan bicara tentang target. Hakikat puasa itu menahan diri, Bang. Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab illa siyam fa innahu li. Puasa itu untukku, puasa itu tidak ada batasan. Pahalanya berapa kali lipat tidak pernah dikabarkan, karena lipatannya itu tidak ada batasan. Para ulama mengatakan kenapa tidak ada batasan? Karena hakikat dari puasa itu sabar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar pahalanya tidak akan pernah terhisab, tidak akan pernah terhitung. Jadi kalau nilai puasa tidak ada sabar, tidak ada habs, menahan diri, itu tidak ada puasa. Kalau kita sepakat mau betul-betul berpuasa, baru kita bicara tentang target. Mau betul-betul kali ini saya meyakinkan anggaran belanja saya lebih sedikit karena makanan saya lebih sedikit. Coba dulu kita ikhtiar. Ini betul-betul saya makanan anggaran belanja kami, makan minum lebih sedikit dibandingkan bulan Sya'ban dan bulan lainnya. Kalau ini sudah sepakat, artinya real kita akan menahan diri berpuasa. Itu baru sekedar siam. Saya selalu mengatakan as-shaum lebih tinggi dibandingkan siam. Kalau ini hakikat puasa sudah jelas, kita menahan diri dari hal yang membatalkan, hal-hal yang khusus. Waktunya khusus. Ini siam. Kalau shaum menahan diri min qaulil fajr. Perkataan-perkataan yang fujur. Perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Maka shaum itu terjadi dalam surah Maryam. Wa inni sha'im. Saya dalam kondisi berpuasa. Berpuasa di sini shaum, menahan diri dari berbicara. Saya tidak berbicara kecuali yang benar. Itu tidak ada waktu. Tidak ada bulan. Kalau shaum tidak ada bulan, siam ada bulan, bulan Ramadan. Kalau siam dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi kalau shaum setiap hari, setiap waktu dimanapun kita berada, tetap lisan kita tidak mengeluarkan kecuali yang hak, yang benar. Tidak keluar kata dusta, tidak keluar kata ghibah, keluar kata-kata yang diharamkan. Itu shaum. Kita perhatikan siam. Ini jangan sampai kita shaumnya tinggi sekali, siamnya pun tidak dapat. Shaumnya tinggi sekali, menahan semuanya, menahan makan minum, menahan lisan, menahan anggota badan, itu tinggi sekali tingkatannya. Maka Allah mengatakan fa innahu li. Shaum li. Itu milikku kata Allah. Al-hasanat bi'ashri amsalih. Setiap kebaikan dikali 10 kali lipat. Tapi kalau shaum milikku. Wa ana ajzi, dan aku yang akan memberikan ganjaran. Tidak disebutkan berapa kali lipat. Lipatan yang tidak terhingga. Itu shaum. Saya jangan berbicara dulu tentang shaum, kita berbicara tentang siam. Menahan dari makan dan minum. Ini sudah kita praktekkan dulu. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Rupanya orang sebelum kalian juga pernah disyariatkan puasa. Ini menunjukkan keagungan puasa. La'allakum tattaqun. Coba nanti ini target besar kita, la'allakum tattaqun. Kalau bicara tentang Ramadan, artinya Ramadan itu madrasah ketakwaan supaya kalian menjadi orang bertakwa. 183. Ini bahan tadabbur kita sebelum masuk bulan suci Ramadan. 184 masih berbicara tentang hukum puasa. Ayyam ma'dudah. Diingatkan ini cuma sebatas beberapa hari, akan berlalu. Akan berlalu. Artinya kalau kalian sia-siakan, bisa jadi kalian tidak akan mendapatkan kesempatan lain. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kalau tadi target puasa itu madrasah ketakwaan, kurikulumnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an kurikulumnya. Visi dan misi targetnya apa? Itu Anda bacakan 186, 187, 188 surah Al-Baqarah. Kelanjutan dari ayat puasa.
Jadi targetnya saya sebutkan di sini, nanti baru kita bicarakan bagaimana kita dapatkan target ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau hamba-Ku bertanya kepadaku wahai Muhammad, maka katakan fa inni qarib. Allah dekat. Target puasa itu Anda makin dekat dengan Allah. Pertama, target pribadi. Setiap kita, baik bapak ataupun ibu, harus punya target. Selepas puasa, kita itu makin dekat dengan Allah. Bukan cuma dalam bulan puasa. Selepas puasa, kita makin dekat dengan Allah. Itu target pertama. Kalau tidak tercapai, artinya takwa itu tidak tercapai. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, aku dekat. Ini Allah sebutkan setelah 3 ayat berbicara tentang puasa. Target secara individual yang bertakwa itu individual yang dekat dengan Allah selepas puasa. Maka tadi kalau berbicara tentang siam, saya teringat guru saya dulu yang memerintahkan, kalian itu sebelum masuk bulan Ramadan, tolong kalian timbang badannya berapa kilo. Ini jangan kita bicara real, kita siam. Sebelum masuk Ramadan berapa kilo? Keluar Ramadan berapa kilo? Ini khususnya kita yang muda-muda, yang gemuk-gemuk. Sebelum masuk Ramadan berapa kilo? Keluar Ramadan berapa kilo? Kalau sebelum masuk 70 kilo, tapi keluar Ramadan 80 kilo, di mana puasanya? Bukan ini targetnya. Tapi target pertamanya ketakwaan itu Anda dekat dengan Allah. Fa inni qarib. Secara individu harus dekat dengan Allah. Kalau puasa Anda dekat dengan Allah, tapi rupanya selepas bulan suci Ramadan, masjid kita jamaahnya langsung berkurang dan pasti berkurang. Orang sudah mulai lari dari masjid, mulai lari dari kajian, artinya puasa tidak berefek. Dia tidak mendapatkan nilai Ramadan. Ayat selanjutnya 187. Uhillat lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum. Ketika datangnya malam-malam Ramadan, kalian boleh menggauli keluarga istri kalian. Target ketakwaan kedua itu target usari. Untuknya keluarga Anda, keluarga yang bertakwa. Individual bertakwa, kalau setiap kita sudah bertakwa, istri bertakwa, suami bertakwa, anaknya bertakwa, artinya keluarga bertakwa. Maka ayat selanjutnya Allah tekankan langsung tentang ketakwaan satu keluarga. Wa ashiruhunna bima'ruf, kalian melayani istri kalian secara baik, secara ma'ruf. Satu keluarga harus bertakwa. Kalau kita betul-betul ini jamaah Masalah Agung mempraktikkan target Ramadan, punya target ketakwaan, kita akan memperhatikan sesuatu yang berbeda selepas puasa. Ayat selanjutnya rupanya tidak cukup kalau Anda sudah berubah, istri sudah berubah, keluarga sudah berubah. Satu masyarakat harus berubah dengan Ramadan. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا بينكم بالإثم وأنتم تعلمون. Jangan kalian makan harta sesama kalian itu secara batil. Tidak boleh melakukan transaksi yang haram. Tidak boleh kita melakukan harta-harta yang riba. Jangan kalian melakukan perkara-perkara harta dan transaksi kebatilan. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tutlu biha ila al-hukam. Tidak boleh ada lagi suap menyuap. Tidak boleh ada lagi korupsi. Tidak boleh ada lagi harta-harta haram. Wa tutlu biha ila al-hukam li ta'kulu amwalakum bainakum bil ismi. Kalian makan harta selama kalian dengan cara yang dosa, wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu kalau itu berdosa. 3 target besar sekali la'allakum tattaqun. Target pertamanya saya berubah. Target keduanya keluarga saya harus berubah. Target ketiganya satu masyarakat harus berubah. Selepas Ramadan. Ini kita bukan berbicara ketika kita di bulan suci Ramadan, tapi ini selepas Ramadan. Jadi Ramadan ini betul-betul madrasah sempurna. Targetnya jelas, kurikulumnya jelas, Al-Quran, Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kemudian jalan kita meraih dan kita menuntut di sini di dalam madrasah Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan
harus terjadi perubahan. Pastikan harus terjadi perubahan. Dan tentunya harus dengan pemaksaan. Kita paksa diri. 30 hari. Kalau Anda rutin memaksakan diri untuk salat berjamaah, 30 hari. Anda rutin untuk salat berjamaah, mustahil selepas Ramadan Anda akan meninggalkan jamaah. Kalau rutin, mustahil. Bahkan para ulama mengatakan ada hikmahnya kenapa 1 bulan puasa Ramadan. Kenapa 1 bulan Ramadan? Karena 1 bulan 30 hari, artinya 5 waktu dalam sehari Anda sudah melakukan 150 waktu salat berjamaah. 150 waktu ini sudah bergerak hati kita dari iqam pemaksaan sudah sampai hati kita ke iqamat, kita sudah menjadi posisi yang istiqamah. Ini yang saya sebutkan ketika kita belajar tentang istiqamah. Kalau selepas bulan Ramadan Anda berlatih selama 30 hari, mustahil Anda masih merasa berat untuk menghadiri salat berjamaah. Mustahil. Tapi harus betul-betul. Harus ada pemaksaan. Dari awal Ramadan saya harus mensedak, bahkan sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Sebelum masuknya bulan suci Ramadan, kita sudah memulai 30 hari Ramadan. Setiap saya salat, saya akan menjadikan takbir saya bersama imam. Kalau tidak, kita termasuk orang-orang yang disifatkan dengan kemunafikan. 30 salat Anda tidak melakukan bersama imam, Anda disifatkan dengan sifat kemunafikan. Takbir. Seumur hidup pernah tidak? Takbir 40 salat kita itu bersama imam. Ada yang pernah. Tapi ini saya memberikan risalah ini untuk yang tidak pernah. Harus pernah, kalau tidak Anda disifatkan dengan kemunafikan dalam syariat. 40 salat. Paling tempat itu kita bulan suci Ramadan kali ini. Saya pastikan setiap. Kalau di sini kira-kira telat bangun, kita cari masjid lain yang belum dilakukan salat supaya mendapatkan takbir, supaya kita dijauhkan dari sifat kemunafikan. Praktek sekali. Jangan tunggu waktu di bulan Ramadan, lebih sulit. Apalagi di bulan Ramadan ini ada baghil khair, ada penyuruh kebaikan, syaitan dibelenggu. Artinya tekanan kita untuk melakukan kebaikan itu lebih besar. 40 salat. Dalam hadis yang saya, Rasul mengatakan kalau tidak, dia sudah disifatkan dengan kemunafikan. 40 salat. Kalau setiap Ramadan 5 waktu Anda salat bersama imam, mendapatkan takbir bersama imam, itu 150 salat. 5 waktu dari 30 hari, 150 salat. Anda takbirnya bersama imam, jauh nilai-nilai kemunafikan. Jadi tidak ada lagi cerita pemaksaan selepas bulan suci Ramadan. Tapi kalau Anda mau betul-betul mau melakukan, insya Allah selepas Ramadan Anda di saf pertama tanpa pemaksaan. Tidak perlu Anda hidupkan alarm, 5 buah alarm untuk salat subuh. Ini sudah selesai. Pemaksaannya sudah selesai. Sekarang kita sudah masuk ke ranah istiqamah. Harus di sini kita hadirkan. Ini jalan kita menuju Ramadan yang hakiki, mendapatkan ketakwaan, harus dengan mujahadah. Maka dituntut dari kita kesabaran. Ramadan itu hakikatnya sabar. Som itu hakikatnya sabar. Pertemuan yang lalu kita berbicara tentang sabar. Sabar hakikatnya yang betul-betul sabar, pahalanya besar, itu sabar dalam ketaatan, bukan sabar ketika datang musibah. Datang musibah memang harus sabar. Istri wafat memang harus sabar, kalau tidak sabar tetap wafat. Anak sakit tetap harus sabar, kalau tidak sabar dia tetap sakit. Tapi sabar yang hakiki. Saya mengatakan pelajari surah Yusuf. Yusuf di awal surat Yusuf itu dicoba dengan berbagai macam cobaan, tapi sifatnya itu musibah. Dizalimi sama keluarganya, itu takdir. Sabar mau tidak sabar dia tetap dizalimi. Tapi bagaimana diangkat derajatnya Yusuf ketika dia menolak rayuan seorang wanita yang punya segalanya. Dia tolak, sabar, ditinggikan derajat Yusuf. Yang meninggikan derajat kita bukan sebatas sabar terhadap musibah, tapi sabar dalam kebaikan. Kita latih mulai sekarang. Kalau kita betul-betul jujur, kita latih mulai sekarang. Latih mulai sekarang. Ia mulainya mulai sekarang. Jangan tunggu, sabar dulu. Jangan tunggu masuk bulan Ramadan nanti qiyamul. Masuk bulan Ramadan baru kita kenal puasa. Padahal baginda Rasul kata Aisyah, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah memperhatikan engkau menyempurnakan 1 bulan penuh berpuasa selain Ramadan, melainkan bulan Sya'ban."
Dalam satu hadis 1 bulan penuh. Dalam satu hadis itu berpuasa banyak harinya. Artinya bulan Sya'ban lebih banyak dalam kondisi berpuasa dibandingkan dalam kondisi berbuka. Kita menunggu puasa pasti Ramadan. Puasa pasti Ramadan. Awal puasa terpaksa. Sampai 10 puasa masih terpaksa. Pahalanya nggak dapat. Kapan baru istiqamah? Di akhir bulan Ramadan. 3 hari sudah berlalu Ramadan. Artinya tidak dapat apa-apa. Mulai sekarang kita latih kesabaran dalam ketaatan. Kalau mau menghadiri berjamaah, hadir dari sekarang. Jangan berlatihnya di awal Ramadan. Itu hari pertama hadir 1 jamaah. Hari kedua, salatnya 2 waktu di masjid. Hari ketiga 3 waktu. Hari kelima baru dapat 5 waktu. Itu pun belum tentu khusyuk. Hari ke-20 baru 5 waktu di masjid khusyuk. 10 hari sudah selesai puasa. Anda tidak dapat apa-apa. Padahal Allah sudah mengkhususkan hikmahnya itu 30 hari. Kalau Anda berlatih artinya ada 150 salat. 150 salat Anda itu bersama imam. Selepas puasa Anda istiqamah. Ini kesempatan kita bersabar. Kesempatan kita dalam bulan suci Ramadan melatih muraqabah Allah. Melatih muraqabah Ramadan. Illa shawma fa innahu li, Allah mengatakan kecuali puasa karena dia untukku. Yang tahu cuma aku. Yang tahu cuma Allah. Istri Anda barangkali tidak tahu kalau Anda dalam kondisi berpuasa. Ada seorang ulama salaf yang berpuasa 40 tahun, istrinya yang tidur baru dengannya itu tidak tahu kalau suaminya puasa 40 tahun. Puasa tidak ada yang tahu kecuali Anda dengan Allah. Latih muraqabah mulai sekarang. Latih khulwah kita dengan Allah mulai sekarang. Jangan tunggu puasa. Jangan tunggu puasa. Latih muraqabah mulai sekarang. Bangun salat malam, dirikan salat malam mulai sekarang. Kalau tunggu puasa, Anda tidak akan sempurna di awal Ramadan. Mulai sekarang kita latih, kita bangun. Kalau punya istri, bangun istrinya. Punya keluarga, bangun keluarganya. Setidaknya Rasul mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, suatu ketika baginda Rasul bangkit di pertengahan malam. Rasul bangkit, kemudian Rasul mengatakan, ya sahibatil hujur aikid. Wahai wanita penjaga-penjaga rumah, hendaknya kalian bangun. Rupanya apa yang dilihat oleh baginda Rasul? Rasul melihat umat ini akan termakan dengan ujian dan fitnah. Akan terjadi cobaan-cobaan terhadap umat Muhammad. Maka baginda Rasul membangunkan mereka salat malam. Satu jalan kita keluar dari fitnah dan cobaan itu salat malam. Kalau Anda sudah mendirikan salat malam, artinya Anda akan dibebaskan dari ujian dan cobaan-cobaan kehidupan Anda. Cobaan agama Anda dengan salat malam. Kita latih khulwah. Kita jadikan waktu yang terindah dalam hidup kita itu detik-detik kita menunggu semua orang itu tidur dan kita berkeluar dengan Allah. Itu waktu terbaik. Kalau itu belum kita rasakan, kita bukan kriteria orang saleh. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, "Alaikum bi qiyamil lail," maka kalian harus menjaga qiyamul lail fa innahu min da'bi salihin. Karena itu termasuk kriterianya orang saleh. Jadi orang saleh itu bukan cuma kita mengatakan saya saleh. Orang saleh itu mendirikan qiyamul lail. Harus ada qiyamul lail. Harus ada khulwah, waktu yang kita khususkan antara kita cuma dengan Allah. Harus ada. Walaupun kita sudah salat tarawih nanti di Ramadan. Kemarin ada yang bertanya kepada saya mengatakan, Ustaz, bagaimana bagusnya kita salat tarawih atau salat di akhir malam? Kalau kita kembali ke asalnya Umar ketika memperhatikan jamaah yang salat tarawih, beliau mengatakan, nikmatu bid'ah hadhihi. Sungguh ini bid'ah yang terbaik, bid'ah hasanah. Kalian berkumpul melakukan salat tarawih. Wa man nama anha afdal. Dan siapa yang tidur di waktu ini itu lebih baik. Artinya kalau tidur nanti bangun salat malam di penghujung sepertiga malam terakhir, dia bangun mendirikan qiyamul lail itu lebih baik dibandingkan tarawih. Tapi kalau Anda sanggup, kalau tidak sanggup tarawih dulu. Kalau Anda lebih sanggup tarawih dan qiyamul lail. Tidak ada kekhususan harus 11 rakaat. Tidak ada harus khusus 11 rakaat, tidak ada dalilnya. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau lebih dari 11 rakaat itu bid'ah. Anda yang mengkhususkan 11 rakaat itu bid'ah. Dari mana Anda khususkan sedangkan Rasul tidak mengkhususkan?
Boleh kita salat tarawih, jangan mikir dulu. Nanti qiyamul lail, walaupun dari awal Ramadan, tidak mesti 10 malam terakhir. Baru qiyamul lail 10 terakhir, itu tidak ada nasnya. Dari awal Ramadan. Kita jadikan waktu kita itu betul-betul keluar dengan Allah. Tarawih bersama berjamaah, orang melihat kita salat, kekhusyukan kita terlihat. Nilainya pasti berkurang, ikhlasnya pasti berkurang. Tapi ada waktu yang memang khusus, yang tahu salat kita itu cuma Allah. Sepertiga malam terakhir. Jangan mulai puasa Pak, pasti nggak akan dapat. Mulainya dari sekarang. Kalau mau berlatih malam ini, kita berlatih. Sepertiga malam terakhir. Allah dalam hadis Imam Bukhari turun ke langit dunia mengatakan 3 opsi. Di mana kita? Sepertiga malam terakhir. Man yas'aluni fa'u'ti. Siapa yang minta kepadaku, aku berikan. Semua kita banyak permintaan. Kita kekurangan rezeki, kita kurang pemasukan, kurang ini, kurang itu, banyak permohonan. Anak kita nakal, anak terbatas. Tidak mendengar nasihat, tidak mendengar, itu semua keluh kesah kita. Minta sama Allah, sepertiga malam terakhir. May yas'aluni fa'u'ti, yang minta kepadaku, aku berikan. Wa may yad'uni fa astajib, yang memohon kepadaku, memohon berdoa itu lebih besar dibandingkan meminta. Kalau kita berdoa, bisa jadi Allah berikan yang kita minta, bisa jadi Allah jauhkan kemungkaran ataupun musibah yang akan menimpa kita yang setimpal dengan yang kita minta, ataupun besok hari kiamat Allah simpan semua pahalanya untuk kita. Itu kalau berdoa. Wa may yad'uni fa astajib, yang berdoa kepadaku aku kabulkan. Wa may yastaghfirli fa aghfir lahu, yang memohon ampun kepadaku aku ampuni. Itu 3 opsi cuma sepertiga malam terakhir, bukan di awal kita awal malam salat tarawih. Sepertiga malam terakhir. Coba kita lihat, ini 3 opsi besar-besaran Allah berikan, tapi di mana posisi kita ketika sepertiga malam terakhir? Di mana posisi kita? Allah memberikan 3 opsi, apa jawaban kita untuk 3 opsi Allah? Maka berlatih, latih sabar, latih muraqabah, khulwah kita dengan Allah. Yang kita tahu Allah memperhatikan kita, dan kita tidak ingin diperhatikan oleh makhluknya Allah. Muraqabah. Ini Ramadan, kesempatan. Hatta tarmudud dunub, sehingga dosa-dosa kita terbakar. Harus dapat target, walaupun 1 malam kita termasuk hamba yang utaqa minan nar, dibebaskan dari, walaupun 1 malam. Enggak dapat 30 malam, dapat 1 malam kita dibebaskan. Alhamdulillah. Harus punya target jemaah. Ini Ramadan kalau kita hitung cuma beberapa hari lagi. Kalau kita tidak berlatih, Ramadan akan masuk dan kita akan masuk ke dalam kelompok yang celaka. Fal'iyadulillah. Ya, barangkali ini kita buka sesi tanya jawab yang terlalu lama. Pada yang belum kita silakan. Saya kepada Bapak Ibu yang bertanya, silakan untuk masalah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara merawat dakwaan yang dicapai dalam Ramadan sehingga dapat di luar bulan Ramadan? Bagaimana cara merawatnya? Ketika kita perhatikan 183 ayat puasa, 184, 185 itu masih berbicara tentang hukum. 186, 187, 188 itu target puasa. Ciri ketakwaan. Terjadi perubahan individu, perubahan keluarga. Bagaimana cara kita merawatnya? Rupanya ayat selanjutnya Allah berbicara tentang yas'alunaka 'anil ahillah. Soal, bertanya, menuntut ilmu, mencari ilmu. Itu ayat selanjutnya. Ini dalam ilmu tafsir. Namanya tanasubul ayat. Interaksi antara ayat dengan ayat selanjutnya. Setiap ayat pasti ada hubungan. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, apa yang sudah kalian gapai itu harus kalian jaga dengan ilmu. Maka jangan kita pisah majelis ilmu walaupun sudah mendapatkan kriteria ketakwaan. Ketakwaan harus Anda jaga dengan ilmu. Selalu saya ulangi, ilmu, semuanya ilmu. Allah langsung mengatakan di ayat selanjutnya, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang
bertanya, berilmu, menuntut ilmu, mempelajari kembali. Artinya kita harus menggalakkan diri kembali untuk menuntut ilmu. Ini sebagai penjagaan terhadap ketakwaan yang sudah kita dapatkan. Tapi ketika kita sudah mendapatkan istiqamah selama bulan suci Ramadan 30 hari, artinya ada pemaksaan dari diri sendiri. Ini yang saya maksud dengan nafsu lawamah dan nafsu mutmainnah. Kita langsung merasa tenang untuk beribadah. Ibadah akan terminta. Sedikit kurang ibadah, itu akan dapat teguran. Nafsu lawamah. Sedikit kurang langsung bundar. Itu teguran dari Allah. Dikhususkan untuk orang mukmin. Kalau kita mukmin, kalau kurang langsung ditegur. Cara teguran Allah itu diberikan ketidaknyamanan. Kita tidak nyaman. Artinya kita harus melakukan baru nyaman. Itu kita terjadi penjagaan. Tapi tetap prosesnya harus dengan ilmu. Ilmu. Wallahu a'lam. Bahwa pada masa itu pintu surga itu banyak digunakan untuk sekarang memang surga ini yang baik. Mengatakan dengan apakah surga ini merupakan satu sekat atau merupakan satu taman atau rumah kira-kira orang berkata karena itu benar dengan satu yang baik. Pertama, yang kedua, pertama seberapa mereka sahabat ini baik apa namanya karena ini maka daripada dekat dengan manusia itu beriman kemudian dekat sama dengan manusia. Di mana Pak? Yang bagaimana kedekatan? Mereka saat yang mana itu baik bahwa kedekatan kita dengan Allah. Bagaimana cara dekatnya orang dengan manusia? Kemudian ada yang tanya mana daripada puasa itu kan menahan diri dan makan hubungan sendiri. Tapi ini kalau kita lihat lagi untuk mencapai apakah dengan hanya 3 unsur ini bisa mendapatkan dengan takwa yang hakiki. Kalau untuk mendapatkan takwa hakiki itu kita kembali bagaimana? Takwa yang hakiki. Karena sekarang sekali berapa banyak orang berpuasa itu hanya mendapatkan haus dan lapar. Ini kaitan dengan kekurangan takwa tadi. Ya, terima kasih banyak. Soalnya bagus sekali, ada 3 pertanyaan. 2 pertanyaan berbicara tentang gaib. Tentunya perkara gaib ini harus kita jawab sesuai dengan apa yang dikabarkan. Yang datang nasnya, datang wahyunya dari Allah ataupun dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang pintu syurga terbuka, pintu neraka tertutup. Al-Jannah darajat. Jannah itu darajat. Ada tingkatannya. Wan-nar darakat. Neraka itu ada tingkatannya. Dan semua derajat dan darakat. Kalau untuk neraka itu darakat, bukan derajat. Kalau derajat meninggi, kalau darakat itu menurun. Tingkatan menurun dalam bahasa Arab itu darakat. Tingkatan meninggi dalam bahasa Arab itu derajat. Kalau surga itu derajat, makin meninggi. Wa a'laha firdausil a'la, awsatul jannah, surga terbaik. Wa fawqaha arsyur rahman, di atasnya arusnya Allah. Wa tajri min tahtiha al-anhar, sedangkan sungai-sungai surga itu mengalir dari firdausil a'la. Dalam hadis yang sahih, iman ahli sunnah wal jamaah mengatakan surga dan neraka itu sudah diciptakan. Bukan khayalan, hakiki. Sudah diciptakan, sudah. Bukan diciptakan nanti ketika orang mau masuk surga baru diciptakan, bukan, sudah diciptakan. Bagaimana kita mengatakan demikian? Karena ketika baginda Rasul berbicara tentang seorang wanita yang mengunci di rumahnya seekor kucing, tidak diberikan makanan, tidak dibiarkan kucingnya keluar, Rasul mengatakan dakhalat imra'atun nar. Artinya ini sudah masuk. Sudah. Walaupun secara jasad dan ini tidak masuk, tapi secara ruh mereka sudah masuk. Artinya sudah diciptakan. Maka Rasul mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, wal jannah haqqun. Surga itu pasti, nyata, hakiki, sudah diciptakan. Wan naru haqqun, dan neraka itu nyata, hakiki, sudah diciptakan. Jadi bukan seperti yang dibicarakan oleh mereka para liberalis yang mengatakan ini
cuma sebatas imajinasi yang untuk supaya orang giat beribadah. Di sana ada surga, taman indah sekali, kita rajin beribadah. Di sana ada neraka, ditakut-takutkan. Bukan. Ini bukan sesuatu yang fiktif. Ini nyata. Hakun. Pasti nyata dan sudah diciptakan. Dia ada pintu. Ada pintu. Al-Jannah itu ada pintu. Dan kita dapatkan dalam hadis Imam Bukhari, rupanya yang pertama kali besok yang diberikan kunci untuk membuka pintunya surga itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali diberikan kunci untuk membuka pintunya surga. Maka Rasul mengatakan, nahnu akhiruhum wa awwaluhum dukhulal jannah. Kita yang terakhir, umat terakhir, tapi kita yang pertama kali masuk syurga. Dan baginda Rasul yang pertama kali masuk syurga. Nah, kalau kita perhatikan di dalam surat Az-Zumar, di sana ada perbedaan dua cara masuk syurga, antara masuk syurga dengan masuk neraka. Walamma ja'u wa futihat abwabuha. Ketika masuk orang muslim, orang mukmin yang sudah ditakdirkan masuk syurga, mau masuk syurga, itu Allah kasih huruf waw. Wa futihat abwabuha, dan dibuka untuk mereka pintunya. Itu surga baru dibuka. Tapi ketika Allah di dalam surat Az-Zumar selanjutnya, ketika berbicara tentang orang-orang yang masuk ke neraka, langsung tanpa waw. Futihat abwabuha, mereka langsung masuk. Digiring langsung masuk. Rupanya ada perbedaan di sini. Para mufassirin mengatakan waw di sini artinya ada tenggang waktu. Apa tenggang waktu? Kalau kita perhatikan ayat lain, rupanya di sana ada sapaan dari para malaikat, salamun alaikum, ucapan keselamatan, dimeriahkan oleh malaikat sebelum kita masuk. Ada sambutan dari malaikat sebelum kita masuk. Tapi yang masuk neraka itu tidak ada sambutan. Pintunya terbuka, langsung mereka tergiring ke neraka. Ada pintu. Tapi kalau kita bertanya, dari mana hakikat pintu? Bagaimana hakikat terperinci dari surga dan neraka? Ini sesuatu kalau tidak ada wahyu kita tidak bisa mengatakan, karena ini seluruhnya perkara keghaiban yang kita kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang kedua tadi Pak tentang wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, maka katakan aku itu dekat. Bagaimana dekatnya dalam ayat yang lain, aqrabu ilaikum min hablil warid, lebih dekat kepada kalian dibandingkan urat nadi kalian. Tapi kalau kita kumpulkan, rupanya banyak ayat juga yang menunjukkan kalau Allah itu beristiwa di atas arsy, Allah itu tinggi, Allah itu gini, Allah itu macam-macam. Bagaimana kita mengumpulkan ini? Ada kedekatan, rupanya Allah tinggi tapi dekat. Bagaimana bisa Allah tinggi tapi dekat? Ini biasanya, maaf cakap, pertanyaan ini muncul ketika ada bentuk penyamaan. Kita sedikit menghayal Allah itu seperti kita. Kalau saya menghayal makhluk yang seperti saya akan mengatakan, tidak mungkin kalau tinggi itu dekat. Allahu Akbar. Akbar tidak ada lanjutan. Lebih besar dari apa? Tidak ada lanjutan. Lebih besar dari segalanya. Kalau berbicara tentang arsy Allah, dalam hadis Imam Bukhari, ini kita perhatikan. Arsy Allah, langit dan bumi dibandingkan dengan kursinya arsy Allah. Kursi, ayat al-kursi. Apa artinya kursi Allah? Kursi itu artinya tempat kaki. Jadi jangan dibayang nanti kursi itu kursi. Memang kursi dalam bahasa Arab, bahasa kita juga kursi. Tapi kursi di situ dalam hadis Rasul mengatakan mawdi'ul qadam, tempat kaki. Kursi itu tempat kaki. Kursi itu disebutkan oleh Rasul dalam hadis Imam Bukhari, kalau anda jadikan langit dan bumi dibandingkan dengan keluasnya kursinya Allah, itu bagaikan al-falad, satu cincin anda lempar di padang pasir yang luas. Kalau anda bandingkan arsy Allah dengan kursi, bagaikan satu cincin dilempar ke pasir. Bagaimana langit bumi dengan Allah? Kalau ini arsy-nya makhluknya Allah, ini kursinya makhluknya Allah, bagaimana dengan Allah? Jangan anda bayangkan bagaimana besarnya. Kalau anda bayangkan, pasti bayangan anda itu salah. Jadi harus kita yakini. Kalau saya sudah membayangkan, pasti itu bayangan yang salah. Kalau kita tidak tahu zatnya, Allah mengatakan dekat. Kedekatan ketika fisik kita kecil, ini jauh.
Tapi ketika ini besar, maaf cakap, dekat. Bagaimana dengan Allah yang maha besar, maha segalanya? Yang harus kita yakini Allah itu dekat. Allah itu dekat. Dekat dengan ketinggiannya. Tidak ada seorang pun yang mengatakan Allah itu bercampur dengan makhluknya. Kita dekat dengan ketinggian Allah. Dekat dengan ketinggian Allah. Jadi jangan kita bayangkan dekat itu, ya artinya di sini dalam hadis Imam Bukhari disebutkan ketika kalian sedang membayangkan Allah seperti apa, itu wiswasnya iblis. Jadi iblis gimana ya kira-kira Allah itu tinggi kemudian Allah itu dekat. Kemudian kita langsung membayang dengan manusia. Kalau dia sudah tinggi tidak mungkin dia dekat dengan kita. Ini bedanya Allah dengan kita. Bagaimana maha besarnya Allah kita tidak tahu. Kalau ini perumpamaan yang Allah berikan arasy itu dibandingkan dengan bumi, dibandingkan dengan ini, kalau kita tahu dalam ilmu fisika pun disebutkan rupanya bumi ini cuma sedikit sekali dari galaksi yang sangat luas. Satu galaksi Bima Sakti itu cuma satu galaksi, belum lagi barangkali ada ribuan galaksi-galaksi lainnya. Bagaimana dengan arus, bagaimana dengan ini semua yang di luar nalar, di luar logika, di luar yang sanggup kita pikirkan. Itu makhluk. Bagaimana takwa yang hakiki? Yang paling menarik dari definisi takwa itu definisinya Talq Ibn Habib. Imam Talq Ibn Habib mengatakan at-taqwa an ta'budallah ala nurin minallah wa tarju sawaballah. 3. Wa tatruk ma'siyatallah ala nurin minallah wa takhafu iqaballah. 6 kriterianya. Engkau menyembah Allah, melakukan anjuran Allah, semua perintah Allah yang sunnah, yang fardu, yang wajib Anda lakukan ala nur. Harus Anda lakukan berdasarkan keilmuan cahaya Allah. Wa tarju, tidak cukup Anda melakukan tapi tanpa pengharapan pahala, tidak bisa. Kita harus tarju sawab Allah. Kalian mengharapkan ganjaran dari Allah. Jadi semua kalau berbicara tentang takwa itu bukan cuma kita melakukan apa anjuran, tapi kita melakukan anjuran sesuai dengan petunjuk dan keilmuan. Kemudian kita melakukan pengharapan. Harus ada harapan. Jadi, kalau kita cuma melakukan ibadah tapi tidak ada harapan, artinya kita tidak, itu bukan ibadah, bukan ketakwaan. Wa tatruk maksiatallah, engkau tinggalkan berbuat maksiat kepada Allah ala nur. Meninggalkan maksiat pun harus berdasarkan ilmu. Harus berdasarkan cahaya dari Allah, yaitu kitab Allah, sunnah Rasul. Wa takhafu iqaballah, dan engkau takut iqab hukuman Allah. Jadi saya tadi ketika berbicara bagaimana kita menjaga dengan ilmu. Yas'alunaka 'anil ahillah, jaga dengan ilmu. Bagaimana kita menjaga ketakwaan yang hakiki dan kita peroleh ketakwaan yang tetap dengan ilmu. Karena hakikat takwa itu Anda mengambil wiqayah, mengambil pembatas antara Anda dengan hukumannya Allah, mengambil pembatas antara Anda dengan nerakanya Allah. Bagaimana Anda bisa mengambil tameng? Apa itu tamengnya? Tameng itu keilmuan, ilmu yang diamalkan. Maka penting sekali jemaah. Ada yang mengamalkan ibadah tapi dia tidak berilmu, tapi ada yang mengamalkan ibadah berdasarkan ilmu. Coba sebelum masuk bulan suci Ramadan, lakukan persiapan, sempurnakan ilmu tentang Ramadan, tentang hukum yang masuk saya di sini. Kalau kita kajian ini bukan tentang hukum. Barangkali nanti hari Sabtu jam 9 kita di Al-Fitrah, saya yang mengisi itu khusus tentang hukum fikih Ramadan jam 9 hari Sabtu. Jadi saya umumkan juga di hari Minggu kita ada diskusi panel di Jami' Unsia, kampus Unsia, itu mulai jam 8:30. Saya berbicara tentang puasa, keajaiban puasa dari sisi syariat. Nanti ada Dr. Nur Khalis berbicara yang konsultan ilmu kedokteran jantung, kesehatan jantung, itu berbicara tentang keajaiban puasa dari sisi medis. Ada satu dosen UIN Arandiri, Dr. Jumadi, berbicara tentang keajaiban puasa dari sisi psikologi. Jadi ada 3 di situ, sifatnya diskusi panel. Kalau bisa kita hadir, mudah-mudahan kita bisa hadir. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu selalu harus didatangi, bukan didatangi. Ya, kita yang datang, bukan yang tunggu datang. Malam ini saya datang ke sini, tapi nanti hari Minggu kita yang datang ke sana. Ya, kita coba lagi. Itu kajiannya untuk umum, sifatnya diskusi.
Jadi itu lebih menarik kalau di hari Sabtu kita berbicara tentang hukum, hari Minggunya kita berbicara tentang bagaimana meningkatkan keimanan dengan puasa, karena ini berbicara tentang keajaiban puasa. Jadi bukan cuma dari sisi syariat, di sana ada dari sisi medis. Dari sisi medis, sekarang ada yang keluar dari puasa tapi dia sakit, padahal puasa itu menyehatkan. Ini faktornya yang tadi, makannya tidak terkontrol. Dari sisi medis, dari sisi psikologis. Jadi mudah-mudahan nanti bermanfaat dan bisa kita hadiri, insyaallah. Ya, kita selesai. Setelah saya pernah membaca riwayat karena Nabi Sulaiman pernah menjalankan iblis terlepas di dalam iblis. Nabi Sulaiman pernah menjalankan iblis. Setelah dipenjarakan 3 hari itu pasar-pasar sepi. Jadi iblisnya tidak ada gairah kehidupan. Jadi Nabi Sulaiman melepaskan lagi kehidupan normal seperti biasa. Saya cuma seandainya riwayat yang saya baca ini benar, di luar obat kan saya juga dulu, tapi efeknya jauh dengan efek yang Nabi Sulaiman lakukan. Kemudian saya kedua, seandainya ada guru bangunan, dia kan kerjanya memang capek kan, dan profesinya cuma itu. Jadi dia kalau dia kata pun tahun depan dia masih rutinitasnya memang berbangunan, memang kemampuan bosan itu tidak sanggup. Kalau banyak dia juga tidak sanggup. Itu gimana kan? Jadi tentang bagaimana Nabi Sulaiman yang nasnya dalam hadis Imam Bukhari itu baginda Rasul ketika salat, baginda Rasul maju dan tiba-tiba rupanya di rakaat selanjutnya baginda Rasul mundur. Tiba-tiba di rakaat selanjutnya baginda Rasul maju dalam kondisi membuat tangan seperti orang sedang mencekik. Itu hadisnya sahih. Ketika ditanyakan oleh para sahabat, kenapa engkau maju? Dinampakkan kepada Rasul surga. Dan ini satu mukjizat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Urida li jannah, dipaparkan kepada surga. Wa udiya li uqdatun min aqdil jannah, dinampakkan kepadaku satu tangkai dari anggunnya surga. Rasul ketika itu maju dan mengatakan, kalau satu tangkai itu aku ambil, kalian akan memakannya sampai kiamat, sampai hari kiamat itu tidak akan habis keberkahannya. Itu satu tangkai dari surga. Kemudian dinampakkan kepada baginda Rasul nerakanya Allah. Baginda Rasul mundur. Kemudian rupanya iblis datang dalam kondisi memperolok baginda Rasul, dan baginda Rasul mencekiknya iblis sehingga keluar ludah dingin di tangannya baginda Rasul. Ini kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Laula akhi Sulaiman." Kalau bukan karena saudaraku Sulaiman, sesungguhnya aku akan memenjarakannya di masjid. Aku ikat syaitan ini di masjid sehingga dijadikan permainan oleh anak-anak Madinah. Jadi kata Rasul, kalau aku ikat di masjid, nanti anak-anak Madinah bisa dijadikan mainan, dilempar-lemparin dengan batu berbagai macam. Tapi karena saudaraku Sulaiman sudah meminta kepada Allah untuk diberikan semua kekuasaan untuk semua makhluk, termasuk di dalamnya jin, maka baginda Rasul tidak meminta lagi kekuasaan kepada syaitan untuk diikat. Artinya baginda Rasul tidak punya kekuasaan seperti Sulaiman yang punya kekuasaan. Ini yang ada hadis yang sahih dalam hadis Imam Bukhari tentang bagaimana kekuasaan Sulaiman. Sulaiman itu punya kekuasaan terhadap jin, punya kekuasaan terhadap selain manusia. Tapi wallahu ta'ala alam bisawab, yang paling sulit ketika ditanyakan hadis itu menafikan. Karena kalau kita menafikan, artinya kita harus punya seluruh ilmu hadis, itu harus kita kuasai. Dan mustahil, tidak mungkin seorang pun alim bisa menguasai semua hadis. Tapi kalau ada hadis Anda tanyakan ini sahih ataupun tidak, ini paling sulit kita nafikan. Ini hadis ataupun tidak. Justru sepatutnya kalau datang pertanyaan seperti itu, saya yang bertanya, Anda dapat dari mana riwayatnya? Ini baru bisa kita jelaskan ini sahih ataupun tidak. Tapi kalau ditanyakan ini ada dalil ataupun tidak, ini paling sulit dalam ilmu hadis itu menafikan. Karena untuk menafikan kita harus tahu semua hadis. Tidak mungkin seorang pun tahu semua hadis dari baginda Rasul. Kira-kira ada kitabnya itu? Tulisan saja. Kita harus kalau berbicara tentang perkara gaib ataupun berbicara tentang hadis, kita sebutkan itu hadis, kita harus tahu di mana marja'nya, makhrajnya. Ini dikeluarkan dari kitab apa, perawinya siapa.
Jadi kalau tidak, nanti dikhawatirkan kita masuk setidaknya membantu orang-orang yang berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama Nabi, maka dia hendaknya mempersiapkan tempatnya nanti di neraka. Kita khawatir. Maka kita perlu berhati-hati kalau berbicara tentang hadis. Kalau kita yakin ini betul-betul sahih, betul-betul dalam kitab yang 6 ataupun kitab yang 7 yang muktabar menurut para ulama, kita katakan. Tapi kalau dari kitab fulan yang tidak jelas, artinya lebih baik tidak kita sebutkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi pertanyaan yang tadi sudah terjawab, pertanyaan pertama kan? Oh iya, bagaimana iblis terbelenggu? Ya. Ya, jadi kita pertama dulu harus kita yakinkan dulu ini sahih tidak, riwayatnya ada tidak ataupun tidak, sehingga orang-orang tidak bekerja lagi. Gara-gara iblis itu sudah dipenjara, artinya tidak ada gairah lagi untuk hidup mencari dunia dan mereka artinya tidak bekerja. Ini harus kita pastikan dulu ini ada hadis tidak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya tidak mendapatkan itu insyaallah dari kitab Imam Bukhari. Saya punya sanad untuk kitab Bukhari, punya sanad untuk Sahih Muslim, dan punya sanad untuk kitab Sunan At-Tirmidzi. Kalau bicara tentang kitab ini, wallahu ta'ala alam bisawab, ini belum pernah saya dapatkan. Tapi kalau berbicara tentang kitab Sittah, barangkali itu juga tidak ada dalam kutub Sittah. Kitab Sunan yang 6 barangkali tidak ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Harus kita pastikan dulu itu ada hadisnya, baru kita bicara nanti kelanjutan hukum yang dibangun dari hadis itu. Ya, yang jelasnya syaitan itu dibelenggu. Yang sahih dalam hadis Imam Bukhari, tusaffadu fihi syayatin. Syaitan itu maradatul jin. Harus kita bedakan syaitan dengan jin. Syaitan dengan iblis. Syaitan itu al-marada min syatana ataupun syata. Syata itu yang membangkang. Kalau jin membangkang pengikutnya iblis. Iblis yang awal diciptakan sebelum Adam alaihissalam ini syaitan. Syaitan dibelenggu. Artinya ada beberapa yang keterkaitan kemaksiatan itu menipis. Bukan artinya tidak ada lagi kemungkaran. Min syururi anfusina. Jiwa kita ini busuk, selalu menyuruh kepada yang busuk. Ini tanpa pengaruh dari syaitan. Tanpa pengaruh, ada pengaruh, dia tetap memerintahkan kita kepada kebusukan dan kejahatan. Ini jiwa. Artinya setiap munculnya kejahatan, tidak adanya iblis. Iblis terbelenggu. Saya selalu mengatakan, tapi khutuwat iblis itu tidak terbelenggu. Yang terbelenggu iblisnya. Langkah iblis, planning iblis tidak terbelenggu. Iblis terbelenggu, itu harus kita yakini terbelenggu. Bagaimana terbelenggunya? Ini perkara gaib, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulullah. Tapi yang pasti kita tahu, walaupun mereka terbelenggu, maksiat itu tetap terjadi. Kenapa? Planning iblis tidak terbelenggu. Maka Allah mewantikan kita, la tattabi khutuwat dan khutuwat. Jangan kalian ikuti langkahnya. Langkahnya sudah ada. Khutuwat, planning. Jangan kalian ikuti planning. Iblis terbelenggu, tapi tidak terbelenggu planningnya. Planning dan langkahnya itu tetap jalan. Artinya kemaksiatan itu pasti tetap berlalu. Cuma girah melakukan kebaikan lebih besar karena syaitan dalam kondisi terbelenggu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, mana yang lebih baik kami lakukan di bulan puasa di sini yang bisa kami lakukan, apakah kami membaca Al-Quran sendiri-sendiri ataupun kami duduk berkelompok sebagai tadarus, mana yang lebih baik kami lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berkaitan tentang tadarus, membaca tadarus artinya melakukan bacaan Al-Quran secara bersama. Tadarus itu tidak mesti harus ada yang alim, karena sifatnya tadarus. Yatadarasunahu fima bainahum. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidak berkumpul satu kaum di rumah Allah kemudian membaca kitab Allah wa yatadaras. Yatadaras itu tidak mesti harus ada yang pintar, yang alim. Itu sifatnya tadarus, saling mempelajari Al-Quran. Selama tidak ada unsur yang diharamkan, tidak haram, maka dianjurkan. Selama itu bukan praktek yang kita yakini, ini praktek yang dianjurkan. Cuma ini wasilah untuk kita membaca Al-Quran.
wasilat untuk kita mempelajari Al-Quran. Kalau ada yang alim itu lebih bagus untuk tadarus. Ada yang membenarkan, ada satu membenarkan bacaan yang salah dibenarkan. Selama tidak ada unsur-unsur yang mengganggu, tidak ada unsur-unsur yang menjadikan orang lain terganggu, tidak ada unsur-unsur yang dilarang dalam syariat, tadarus itu tetap hukum asalnya boleh. Baru tidak boleh nanti kalau ada unsur-unsur yang mengganggu. Ada bentuk-bentuk meyakini ini kekhususan ibadah tertentu. Karena ada sebagian masyarakat yang meyakini kalau sudah bulan suci Ramadan, malam itu kita harus, bentuknya harus ada keharusan menghadiri ke masjid, melakukan ibadah, membaca Al-Quran secara bersama, praktiknya seperti itu. Kalau kita yakini ini sebagai ibadah, ini yang tidak dibolehkan. Karena ibadah itu harus berdasarkan keilmuan. Tapi kalau kita jadikan ini wasilat saya membaca Al-Quran dalam bentuk saya berjamaah, tidak ada larangan. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka mentadarusnya. Dan lebih bagus kalau ada yang mengajarkan. Tidak perlu harus mikrofonnya dibesarkan. Bisa jadi ada orang yang ingin dia tidur untuk dimanfaatkan waktu sepertiga malam terakhirnya bangun kembali, bisa terganggu dengan suara kita. Tadarus tidak mesti harus kita besarkan. Kita bisa duduk bersama, saling mempelajari. Kalau ada yang bisa mengajarkan lebih bagus. Keluar dari bulan suci Ramadan, bacaan Quran kita sudah tepat, sudah sempurna. Jangan diyakini itu ibadah. Kita yakini ini sebagai wasilat yang Allah perintahkan. Yatadarasunahu fima bainahum. Ibadahnya baca Al-Quran. Cara bacanya itu tidak ditentukan. Bagaimana harus kita baca? Kalau ada guru lebih bagus. Wallahu a'lam. Apakah lebih baik sendiri atau secara tadarus? Lebih baik sendiri ataupun kita lihat dari sisi efeknya. Karena ini semuanya bentuknya wasilah. Saya membaca sendiri, wasilah. Saya membaca tadarus, itu juga wasilah. Yang dituntut dari kita membaca Al-Quran. Yang ibadahnya membaca Al-Quran. Kalau efeknya lebih besar tadarus lebih baik. Barangkali saya bagus membaca Al-Quran, ada beberapa ibu-ibu yang tidak bagus. Ketika duduk bersama saya benarkan. Ini efeknya muta'addi. Bukan melakukan ibadah untuk Anda sendiri, tapi Anda sudah mengajarkan orang lain. Ini lebih bagus. Tentunya harus kita perhatikan efeknya. Kalau efeknya muncul efek yang tidak bagus, tadarus itu bisa jadi tidak bagus. Karena ini bentuknya berhukum wasilah. Wallahu ta'ala. Kami kira Pak Ustaz, terakhir saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menanyakan tentang amalan-amalan umat manusia yang dilakukan. Amalan yang kita lakukan itu yang lebih sempurna dikarenakan Allah SWT. Sebab kalau kita lihat sifat-sifat Rasul, sifat-sifat Nabi, mereka kepada Allah. Kita niat. Jadi yang mana yang sempurna atau niat? Gimana Pak? Zuhud kepada Allah atau dengan niat? Gimana zuhud? Dalam beramal itu caranya berniat. Sedangkan kita berniat kita sadar di sini. Saya kurang jelas saya dengar suara, maaf Pak. Ya. Yang lebih sempurna diterima amalan-amalan kita. Apakah zuhud kepada Allah? Zuhud kepada Allah. Kemudian apakah kita berniat lebih baik daripada itu? Yang mana yang baik? Ini sebenarnya perbandingan zuhud dengan niat tidak kontradiktif ya. Dia tidak berlawanan. Zuhud itu juga harus niat dan niat itu juga harus sempurna dengan kezuhudan. Artinya ya, kalau saya pahami dari pertanyaannya, barangkali ini dijadikan kayaknya kalau kita sudah berniat tidak zuhud, kalau sudah zuhud tidak berniat. Padahal ini dua tuntutan yang memang dituntut. Jadi kita dituntut dalam kondisi berzuhud dan dituntut juga dalam kondisi punya niat yang mukhlis. Niat mukhlis tidak ada kaitannya dengan tidak adanya zuhud. Itu artinya zuhud dan niat itu harus dibarengi. Ibadah tidak akan diterima. Diterima dalam artian diberikan pahala ganjaran. Bukan sah.
Beda sah dengan diterima. Selalu yang kita tekankan harus diterima, ibadah kita harus diterima. Ibn Umar mengatakan, kalau satu salatku diterima, aku mohon kepada Allah diwafatkan selepas salat itu. Karena Allah mengatakan, innama yataqabbalu minal muttaqin. Karena yang diterima salatnya cuma dari orang bertakwa. Kalau aku diwafatkan selepas salat itu, artinya aku diwafatkan dalam kondisi bertakwa. Diterima, bukan sah. Kalau sah cuma beban kita secara fikih, itu sudah terangkat. Anda salat kita sempurna syaratnya, sempurna rukunnya, sempurna wajibatnya, salat Anda sah. Ditulis oleh malaikat sempurna. Tapi besok di hari kiamat Allah mengatakan, ya malaikati antum ruqaba'uhum ala tawaf. Kalian cuma memperhatikan yang zahir, tapi aku yang tahu yang batin. Niat, syarat sahnya dan syarat diterimanya satu amal ibadah, niat. Dan zuhud itu tidak terlatar belakangi dengan niat. Artinya bukan sesuatu yang kontradiktif, tidak berlawanan dengan niat. Anda harus zuhud dan Anda harus punya niat yang mukhlis. Harus zuhud dan harus punya niat yang mukhlis. Jadi tidak ada pemahaman kalau sudah zuhud artinya tidak ada perlu niat. Karena maaf cakap, wallah taala alam bisawab, ada satu sekte dari sekte ekstrim sufisme. Itu namanya, kata Imam Ibn Jauzi dari kitab Talbisul Iblis, bernama dengan Malamiyah. Ini lucu sekali sebenarnya. Malamiyah barangkali ada di sekitar kita di Indonesia, dan saya sudah mendapatkan beberapa video yang menunjukkan kalau ada pemahaman ini. Melakukan kejanggilan, hal-hal yang ganjil, yang diharamkan di depan manusia supaya mereka mencela, tapi di hadapan Allah derajatnya naik. Mereka yakini demikian. Supaya betul-betul saya kelihatan ikhlas, maaf cakap, saya mencuri, saya melakukan kefasikan, melakukan kefujuran, maksiat di hadapan orang-orang, supaya orang tahu dia itu fasik sekali, dia buruk sekali. Mereka meyakini kalau orang sudah mencela, pasti derajatnya di hadapan Allah naik. Ini fatal sekali. Ini mengharamkan yang dihalalkan ataupun menghalalkan yang diharamkan. Ini namanya firqah Malamiyah. Jadi jangan heran, saya pernah mendapatkan video, maaf cakap, ini ada satu yang dari Jawa, entah kiai apa, beliau menggunakan pakaian pendek. Boleh tidak seorang muslim menggunakan pakaian yang membuka auratnya? Duduk di kursi dalam kondisi merokok, kemudian melakukan hal-hal yang ganjil, kemudian dia mengeluarkan fatwa, mengeluarkan hukum, mengeluarkan segalanya. Dan semuanya dianggap wali, dianggap karamat, dianggap segalanya. Ini maaf cakap, kita tetap berhukum dengan syariat. Ada firqah seperti ini. Mereka melakukan kejanggilan. Bahkan ada seorang alim dari firqah ini, namanya Ali Hawesh. Maaf cakap, beliau melakukan fahisyah, kekejian dengan seekor binatang di hadapan pemiliknya. Seluruh masyarakat kampung membencinya dan dia meyakini derajatnya di hadapan Allah makin tinggi. Saking menutupi keikhlasan, menampakkan kezuhudan. Itu bukan zuhud, itu zuhud dingin, bukan warak. Itu warak barid, warak dingin, bukan warak syar'i. Warak syar'i Anda konsisten dengan syariat. Zuhud syar'i konsisten dengan syariat. Jangan nampakkan keikhlasan dengan cara melakukan kemaksiatan. Jadi kalau saya muncul ini, orang pasti meyakini ini pasti dia saleh, dia berbicara di hadapan umum, dia memberikan nasihat, pasti dia saleh. Mereka khawatir ini yang muncul akhirnya melakukan kefajiran. Yang dinampakkan dosanya, bahasanya bahasa yang buruk supaya orang membenci. Dia bodoh, dia jahil, dia pelaku kefajiran, tapi di hadapan Allah derajatnya tinggi. Ini tidak mungkin. Tetap pegangan kita syariat. Zuhud syar'i, niat ikhlas secara syar'i, warak syar'i. Artinya semua ini mendukung kita konsisten dalam ibadah. Ini wallahu ta'ala bisawab. Mudah-mudahan Allah berkati kita dan Allah berikan kemudahan kita mengamalkan bulan suci Ramadan, dan Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba yang yu'taqa'u minan nar fi kulli lail, yang diperdekakan di setiap malamnya dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.